Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karangsimbung 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangsimbung 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara diseminasi nasional budaya positif oleh Bu Septi Priskawati. Selanjutnya untuk acara yang kedua langsung saja sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Solikin SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Septi Priskawati selaku peserta calon guru penggerak angkatan 10. Saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri Karangsimbung 1. Yang saya hormati dan yang saya cintai anak-anakku, siswa kelas 5, kelas 4, yang saya hormati Bapak Wali murid, juga yang saya hormati. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kita semuanya bisa berada di ruang kelas ini dalam rangka kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Septi Priskawati selaku calon guru penggerak angkatan 10, yang mana pada kesempatan siang ini Ibu Septi Priskawati akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini tidak lepas merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak untuk memenuhi apa yang menjadi tugas sebagai calon guru penggerak, khususnya di angkatan 10. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk menyimak, mendengarkan, memperhatikan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Septi Priskawati, dan mudah-mudahan dari apa yang beliau sampaikan kita semuanya dapat mengambil hikmah dan dapat menerapkan di dalam lingkungan kerja di sekolah kita, sehingga budaya positif akan betul-betul bisa kita wujudkan, bisa kita terapkan, sehingga sekolah ini akan menjadi sekolah yang berbudaya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira saya tidak perlu menyampaikan yang panjang lebar karena mengingat waktu, sehingga nanti kita bersama-sama akan memperhatikan, menyimak apa yang akan disampaikan oleh
Ibu Siti Priskawati. Demikian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya untuk acara inti kita yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon CNP kita, Bu Siti Priskawati, dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta siswa-siswi SD Negeri Karangsembono 1 yang berbahagia. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Karangsembono 1, Bapak Sodikin, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Karangsembono 1. Yang saya hormati wali murid SD Negeri Karangsembono 1, dan saya banggakan siswa-siswi perwakilan dari siswa kelas 5 dan kelas 4 yang Bu Guru sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif sebagai salah satu tugas yang harus saya penuhi di modul 1.4 ini. Saya merasa mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kesempatan apa yang bisa saya terima hari ini, bisa menjadi salah satu peserta calon guru penggerak di angkatan 10 untuk PPGP Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Ini menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya, mendapatkan banyak ilmu, dan ilmu yang saya dapatkan ini saya bagikan kepada Bapak Ibu, wali murid, dan juga para siswa, supaya apa yang sudah saya dapatkan boleh menjadi manfaat untuk kita bersama dan membawa perubahan yang positif bagi sekolah kita. Sebelum kita akan memulai diseminasi tentang budaya positif ini, saya akan memberi sebuah pantun. Biasanya kalau dalam pertemuan lokakarya ataupun dalam kegiatan itu selalu dimulai dengan pantun. Nah, pantunnya seperti ini. Hari Jumat hujannya lebat, bawa payung sebagai inisiatif. Bapak Ibu guru yang paling hebat, mari kita belajar budaya positif. Ya, itu sebagai awalan kita mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, supaya kita tidak tegang ataupun tidak terlalu kaku untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Silakan Bapak Ibu untuk menyiapkan alat tulis. Nanti saya akan membagikan satu kertas kepada masing-masing peserta, kemudian nanti mengikuti apa yang menjadi perintah atau tugas yang harus dikerjakan. Siap nih Bapak Ibu ya? Oke. Baik, sekarang di hadapan Bapak Ibu, wali murid dan juga para siswa ada selembar kertas putih kosong. Di situ belum ada tulisan ataupun gambar apapun. Sekarang Bapak Ibu saya minta untuk membayangkan dari pagi tadi setelah bangun tidur sampai saat ini, bayangkan satu benda yang Bapak Ibu lihat hari ini dan yang kira-kira itu memiliki nilai, yang nilainya itu sangat berharga. Gambarkan satu benda yang dilihat oleh Bapak Ibu atau wali murid atau siswa pagi ini sampai saat ini
yang nilainya sangat berharga. Pilih salah satu. Boleh benda mati, boleh benda hidup yang berharga yang telah dilihat hari ini. Silakan. Satu saja gambarnya dan sangat berharga. Nanti saya akan menanyakan alasan mengapa Bapak Ibu atau siswa menggambarkan gambar itu. Hanya gambar saja ya, tidak usah diberi penjelasan kalimat atau tulisan. Gambar saja. Satu gambar besar. Nah, satu gambar yang besar yang terlihat jelas. Sudah? Oke, para siswa sudah? Sudah. Bapak wali murid sudah? Sudah. Bapak ibu guru sudah? Sudah. Baik. Sekarang saya minta perwakilan satu dari guru ya untuk menjelaskan gambar yang telah digambar oleh Bapak Ibu semuanya yang memiliki nilai sangat berharga. Alasannya kenapa kok itu menjadi sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu semuanya. Saya minta kepada Bu Esti. Silakan Bu Esti maju ke depan, tunjukkan gambar itu kepada peserta yang lain. Ya, sini boleh. Ya, gambar apa itu Bu Esti? Handphone. Kenapa sangat berharga bagi Bu Esti? Iya, biasanya saya ketika bangun pagi itu yang saya lihat handphone terlebih dahulu. Ini memang kalau dipikir kurang positif, tapi karena adanya handphone, kegiatan kita bisa lebih lancar. Contoh, kalau pagi hari itu dengan alarm di handphone, saya akan bangun jadi lebih pagi seperti itu, karena dengan bunyi alarm. Kemudian informasi setiap pagi, karena sebagai pendidik biasanya ada wali murid yang ketika pagi ada anak izin atau informasi dari sekolah, itu kita bisa melihat dari handphone tersebut. Seperti itu Bu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Esti untuk penjelasannya. Ya, jadi benda yang berharga menurut Bu Esti yang sudah dilihat dari pagi sampai saat ini adalah handphone. Memang betul ya, handphone itu menjadi sesuatu kebutuhan yang setiap orang itu harus miliki ya, karena semuanya informasi, kemudian mungkin berita ya, hal-hal yang lain bisa kita dapatkan dari satu benda ini yaitu handphone. Oke, kemudian saya minta perwakilan dari wali murid, ya, Bapak Fadli untuk memaparkan. Ya, langsung saja di sini biar teman-teman yang lain bisa melihat gambar dan maknanya. Ya, sini bisa Pak. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya mau gambar ini galon dan gelas. Galon dan gelas. Oke, apa? Kenapa Bapak menggambar galon dan gelas? Karena kalau setiap bangun pagi itu saya pasti meminum air 1 gelas terlebih dahulu. Jadi saya pernah nonton berita gitu ya, katanya kalau pagi hari itu untuk menjaga kesehatan khusus itu minum air minum air bening 1 gelas kalau gitu. Baik, terima kasih ya Pak Fadli ya untuk pemaparannya. Oke, jadi menurut Pak Fadli benda yang berharga yang sudah dilihatnya adalah segelas air ya. Itu sebagai salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh tubuh ya, karena sangat berfungsi untuk melancarkan metabolisme dalam tubuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Fadli. Ya, baik. Sekarang kita akan berdiri semuanya. Kita mau tepuk semangat dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau tepuk semangat seperti anak-anak ketika mau masuk ke dalam kelas ya. Nanti tirukan saya. Jadi nanti kalau saya mengucapkan tepuk semangat, dan sebelah kanan, ding 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 ding, tak tak tak, dung 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 dung, tak tak tak, dan ding 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 ding, dung dung
sehingga ilmu yang saya berikan bisa diterima dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut ke pertanyaan pemantik. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Nah, ini bisa dijawab ya. Kira-kira apa sih pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah? Saya minta di bawah sini, kira-kira apa pendapatnya tentang pentingnya suasana positif di lingkungan sekolah? Menurut saya, pentingnya menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah, yaitu bisa menumbuhkan karakter anak. Ya, karena kita percaya bahwa pembentukan karakter anak itu sangat penting di sekolah. Contohnya, biar sifat individu yang berkarakter, contohnya itu anak bisa jujur, berintegritas, tanggung jawab, disiplin, rendah hati, dan bisa rasa hormat kepada orang yang lebih tua atau kepada guru. Demikian saya. Terima kasih untuk jawabannya Bu Hasini. Jadi untuk Bu Hasini, suasana positif itu sangat penting karena bisa mendukung tentang pembentukan karakter murid yang tadi sudah disampaikan, ada jujur, tanggung jawab, kemudian hormat kepada Bapak Ibu guru, dan menjadi pribadi yang semakin baik. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Cara menciptakan lingkungan positif, kira-kira itu caranya bagaimana? Saya minta Bapak Kepala Sekolah untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait bagaimana cara menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Di mana suasana positif ini adalah suasana yang mencerminkan perilaku baik yang harus dimiliki oleh setiap individu dan siswa maupun sebagai pendidik. Hal ini diawali dari pemikiran. Pemikiran yang positif itu akan melahirkan kata-kata yang positif, dan kata-kata yang positif itu akan melahirkan tindakan yang positif. Tindakan yang positif kalau dilakukan secara berulang-ulang itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membentuk karakter. Sehingga untuk menciptakan suasana positif ini membutuhkan proses yang cukup panjang. Namun demikian, kita selaku pendidik harus selalu untuk menanamkan yang pertama pada diri kita sendiri, yang kedua pada peserta didik. Demikian, Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi menurut Bapak Kepala Sekolah, untuk menciptakan suasana yang positif di lingkungan sekolah itu dimulai dari pemikiran kita, kemudian dari perkataan, kemudian lahirlah dalam sebuah tindakan. Nah, tindakan-tindakan yang terus berulang-ulang ini akan menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan menjadi sebuah karakter. Oke, terima kasih untuk Ibu Hasini dan Bapak Sodikin untuk berkenan menjawab pertanyaan ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi utama. Untuk modul 1.4 ini ada 6 bagian yang telah saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan universal. Yang kedua tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan beserta dengan restitusi. Lalu yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Lalu materi yang kelima tentang restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol, dan yang terakhir tentang restitusi di bagian segitiga restitusi. Nah, ini akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua peserta diseminasi. Kita mulai dari subbab yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan universal. Ya, jadi tujuan disiplin positif itu adalah supaya menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka atau yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada 2. Motivasi itu bisa berasal dari luar atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, dan motivasi dari dalam yang berasal dari diri individu sendiri atau motivasi intrinsik. Nah, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki dampak jangka panjang itu adalah motivasi yang intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri. Nah, ini cara kita untuk menanamkan atau menumbuhkan motivasi intrinsik, ya, dengan menerapkan disiplin positif. Kemudian nilai-nilai yang mereka percaya itu akan menjadi sebuah kekuatan, ya, dan nilai-nilai yang mereka percaya pastilah nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang bisa menumbuhkan mereka untuk bahagia, untuk selamat, ya, untuk mencapai apa yang diharapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dibangun dan diyakini untuk memotivasi intrinsiknya, ya, yang timbul dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan yang mulia. Seperti nilai-nilai kebajikan yang telah dilakukan di negara kita, yaitu dengan penanaman nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila inilah yang menjadi suatu keyakinan bagi kita, di mana setiap individu harus memilikinya untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalamnya. Nah, apa saja sih nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sebagai nilai pertama, nilai-nilai kebijakan yang kita yakini bersama. Lalu yang kedua adalah nilai berkebinekaan global. Lalu yang ketiga nilai bergotong royong. Lalu nilai yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Ya, ini yang sudah kita terapkan dalam dunia pendidikan kita saat ini melalui P5, ya, penanaman nilai-nilai Pancasila ini. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan beserta dengan restitusi. Jadi menurut Diana Gosen, dia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya para siswa akan mematuhi apa yang menjadi aturan guru karena dia memiliki motivasi apa? Takut dihukum, misalkan datang terlambat, maka dia berusaha untuk tidak datang terlambat karena takut dihukum. Atau karena dia ingin mendapatkan hadiah, penghargaan dari gurunya, maka dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ini motivasinya, ya, karena penghargaan atau hukuman. Lalu yang keempat yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tadi seperti yang saya sebutkan, karena dia mengharapkan hadiah atau mendapatkan pujian atau mendapatkan suatu yang berharga bagi dirinya, dia akan berusaha untuk meraih itu. Kemudian yang keempat adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang ketiga adalah yang diharapkan, karena itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, yang dampaknya itu akan sangat lama dibandingkan dengan motivasi hukuman atau penghargaan. Lanjut. Masih berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Pernyataan kau tentang tindakan memberikan penghargaan itu
satu, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jadi hanya sementara dia melakukan hal baik itu, dampaknya itu hanya dilihat pada saat itu saja. Setelah dia tidak mendapatkan hukuman atau penghargaan, maka motivasinya itu akan semakin hilang. Ya. Kemudian penghargaan itu tidak efektif tadi, ya, karena hanya sesaat dia melakukan disiplin misalkan, tetapi hanya untuk mendapatkan penghargaan maka tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan, kemudian bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas. Jadi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, tidak mendapatkan hadiah, pasti dia akan tidak semangat dalam mengerjakannya, ya, karena penghargaan itu tidak dia dapat, jadi mengurangi atau menurunkan kualitas. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Jadi dia melakukan sesuatu itu ada harapannya, ada imbalannya. Nah, ketika tidak mendapatkan imbalan itu, dia akan merasa putus asa, frustasi, tidak percaya diri dan tidak bersemangat lagi. Kemudian motivasinya itu harusnya dimunculkan dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Lalu yang ketiga tentang restitusi. Ya, apa sih pengertian restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pasti kita di sekolah sering dihadapi dengan siswa-siswa yang bermasalah. Contoh, datang terlambat, tidak mengerjakan PR, kemudian ngantuk di dalam kelas, kemudian tidak menggunakan seragam, tidak membawa perlengkapan sekolah dengan lengkap. Ini kan suatu perbuatan yang salah yang dilakukan oleh siswa. Nah, bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa tersebut? Ini caranya dengan restitusi, supaya mereka bisa kembali kepada kelompoknya. Biasanya orang-orang yang melakukan kesalahan, kemudian dia pasti akan merasa malu, minder, kemudian takut tidak diterima lagi dalam kelompoknya. Nah, dengan cara restitusi ini, mereka nanti akan menjadi pulih kembali, memiliki kepercayaan diri kembali untuk bisa masuk ke dalam kelompoknya atau pertemanannya. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang semakin berkarakter, bukan menjadi seorang yang agresif atau hilang percaya dirinya atau menjadi pemalu karena telah melakukan kesalahan. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan tentang restitusi ini. Apa sih ciri-ciri dari restitusi? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri. Nah, yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi restitusi ini adalah untuk belajar dari kesalahannya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu sebagai salah satu hal untuk dia belajar. Kemudian untuk memperbaiki hubungan. Biasanya kalau guru dengan murid melakukan kesalahan, pasti ada jarak atau hubungannya menjadi renggang, ya. Nah, ini akan diperbaiki. Kemudian restitusi itu bukan tawaran, ya. Jadi restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri tadi, berintrospeksi diri akan kesalahannya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik daripada kita menghukum atau memberi penghargaan. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, jadi pada watak atau sifatnya anak, bukan kepada tindakannya. Kemudian restitusi itu menguatkan, terus fokus pada solusi, cari jalan keluar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh anak. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya, supaya kelompoknya bisa menerima anak itu kembali walaupun dia telah melakukan suatu kesalahan. Ini ciri-cirinya. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Kalau di sekolah biasanya ada peraturan. Peraturan itu biasanya harus dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Tetapi dari modul yang saya pelajari, antara peraturan dengan keyakinan itu lebih baik kepada keyakinan. Jadi keyakinan itu didapat dari kesepakatan bersama. Kalau di dalam kelas, kesepakatan bersamanya itu nanti akan menjadi keyakinan
kelas. Tapi kalau itu disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah, guru, siswa, wali murid, komite, itu nanti akan menjadi keyakinan sekolah. Nah, keyakinan itu apa sih? Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, ya, yang telah disepakati baik secara tersirat ataupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, negara, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu tidak muncul dari karena apa sukunya, negaranya, bahasanya, itu tidak, ya, tetapi dari keyakinan diri. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar ini waktu sekolah dulu, ya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini itu tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup kita pasti punya kebutuhan, yaitu bisa diambil dari makanan, ya. Kita kan ingin hidup lebih lama, ya. Nah, supaya bisa bertahan hidup kita pastinya membutuhkan makanan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu lebih bersifat kepada jasmani kita. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi kalau kita dalam komunitas, pasti kita ingin menunjukkan, kita ingin diterima apa yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, ya, kita ingin merasa disayangi dan diterima oleh komunitas kita. Kemudian tentang penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi seseorang itu ingin menunjukkan kemampuannya, ini loh kemampuan saya punya loh kelebihan dalam bidang ini dan ingin ditunjukkan, ini untuk penguasaan. Yang keempat adalah tentang kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dia inginnya bebas, anak-anak itu inginnya bebas, ya. Dan kebebasan mereka itu biasanya ketika belajar itu inginnya bermain, ya, inginnya gojekan dengan temannya, ya, karena ingin bebas, ya. Mungkin apa yang kita sampaikan dalam pembelajaran terlalu kaku sehingga anak tidak merasa bebas untuk berkreasi ataupun mengaktualisasikan dirinya, ya. Lalu yang kelima yaitu tentang kesenangan. Jadi kebutuhan untuk merasa senang, ya, kebutuhan merasa senang biasanya ditunjukkan dengan anak ceria mengikuti pelajaran, mereka senang, ya, bersemangat mengikuti pelajaran. Tapi ketika mereka sedih, murung, mungkin ogah-ogahan dalam belajar, mungkin itu karena kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Oke, next, selanjutnya tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu, ya. Dari kelima posisi ini nanti kita saling introspeksi diri. Kira-kira saat ini saya berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Apa sih bedanya dari 5 posisi kontrol ini? Jadi kalau posisi kontrol penghukum, itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalkan seorang guru menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita biasanya marah-marah, ya. Kemudian kita menyuruh anak lari ke lapangan 5 kali, bersihkan toilet, sapu halaman sekolah, atau tulis catatan dengan jumlah sekian. Itu adalah salah satu posisi kontrol penghukum, baik secara verbal atau secara non verbal. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, cirinya pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman, menjadi bersalah dan menjadi rendah diri. Misalkan seorang guru menghadapi anak yang bersalah, suara dari sang guru itu biasanya akan menyentuh hati. Jadi seperti memelas begitu, ya. Kamu tidak kasihan ya dengan guru, kamu tidak kasihan ya dengan orang tuamu, kamu telah melakukan ini. Nah, jadi anak itu akan merasa dirinya sangat-sangat bersalah, ya. Kemudian menjadi tidak nyaman dan menjadi rendah diri. Ya, nanti ada video tentang kelima posisi kontrol ini. Lalu yang ketiga
yaitu teman. Nah, dalam posisi teman, guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Dia tidak akan melakukan kekerasan dengan murid, baik secara verbal maupun secara fisik. Tapi dia akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi berarti membujuk. Seperti teman dengan teman. Jadi guru dalam dalam mendampingi siswa yang bersalah itu dengan ciri-cirinya itu dengan tertawa. Seperti dengan teman ya. Misalkan Aini melakukan kesalahan. Ayolah Aini, kamu jangan melakukan kesalahan itu lagi ya. Nah, seperti santai ya. Cara bicaranya itu santai, seperti dengan teman ya. Terus yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya siswa diingatkan, kamu tahu, kamu sudah terlambat sekolah, tahu peraturannya, datang ke sekolah jam berapa. Kalau kamu datang ke sekolah terlambat, apa konsekuensinya? Nah, ini di posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai seorang manajer, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya. Jadi guru bersama murid itu bersama-sama mencari solusi. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, meminta, kenapa sih kamu datang terlambat? Apa sih alasannya? Apa penyebabnya? Itu dia meminta pertanggungjawaban murid. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bimbing anak itu untuk bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya, dari alasan-alasan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita menemukan, kalau begitu caranya bagaimana supaya kamu tidak datang terlambat, ya. Jadi anak itu berusaha untuk mengontrol dirinya, ya, menguasai dirinya. Caraku bagaimana supaya tidak datang terlambat. Nah, ini. Jadi dari 5 ini kira-kira kita sedang berada di posisi yang mana atau posisi mana yang pernah kita lakukan. Nah, supaya lebih jelas dalam membedakan 5 posisi kontrol ini, kita akan menyaksikan sebuah video yang saya ambil dari kanal YouTube. Dari Pendidikan Guru Penggerak 8059. Kita saksikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya, posisi kedua membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, ini adalah posisi ketiga sebagai posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, ini adalah posisi keempat sebagai pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini adalah posisi terakhir sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itu tentang 5 posisi kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol itu
yang dianjurkan adalah kita melakukan di posisi manajer, yaitu supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka. Oke, dalam melakukan suatu penyelesaian masalah atau kasus yang terjadi pada anak-anak, restitusi itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, ya, seperti gambar yang telah saya tayangkan ini, ya. Jadi ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nanti yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kita akan jabarkan per masing-masing tahapan. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini sebagai upaya siswa menjadi reflektif. Maka guru bisa meyakinkan murid dengan mengatakan kalimat-kalimat berikut. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, ya, dengan kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama sepertimu. Atau bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Ya, manusia itu rawan melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, ya. Ini perlu disampaikan kepada anak untuk menstabilkan. Atau kita bisa menyelesaikan ini, nah, bersama-sama. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Ini untuk menstabilkan identitas. Lalu yang kedua adalah untuk validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada contoh-contoh kalimat yang bisa kita berikan kepada anak. Jadi nadanya itu bukan nada untuk menghakimi, ya. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalkan anak berkelahi, ya, kita cara memvalidasi tindakan yang salahnya kita katakan, kamu sebetulnya bisa ya lebih jahat dari ini, atau kamu bisa ya melakukan kekerasan yang lebih keras dari ini, gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal ini, seperti tadi Taren, ya. Di posisi control manager, sang guru piket menanyakan alasan terlambat, mengapa dia terlambat. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya orang melakukan kesalahan atau berebut atau berkelahi dengan temannya itu karena dia sedang mempertahankan apa yang dia yakini atau yang dia miliki untuk tidak diambil oleh temannya. Makanya dia sekuat tenaga akan mempertahankan diri, ya. Kemudian yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, begitu, ya. Jadi menghakimi kesalahan anak. Nah, setelah validasi tindakan yang salah ini kita lakukan, yang terakhir adalah kepada keyakinan kelas atau sekolah dengan cara menanyakannya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu bisa apa yang kita percaya sebagai kelas, sebagai keyakinan kelas. Karena di dalam kelas atau di dalam sekolah kan kita telah membuat keyakinan kelas. Nah, kita ingatkan lagi anak-anak tersebut pada keyakinan yang telah dibuat, karena keyakinan itu dibuat sepakat antara guru dengan murid, ya. Jadi keyakinan itu berasal dari warga kelas atau warga sekolah. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, ya, atau kelas yang baik. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk menanyakan keyakinan, ya. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu sebagai segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu semua tentang pengalaman atau pembelajaran yang telah saya dapatkan setelah mempelajari materi budaya positif, yaitu memposisikan diri sebagai seorang manajer menggunakan segitiga restitusi, ya. Ada 3 dokumen yang ini saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas.
Ya, ini adalah dokumentasi tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 4. Jadi saya akan meminta seluruh siswa di kelas 4 itu menuliskan apa yang menjadi keyakinan dalam dirinya atau hal-hal yang dia inginkan untuk menciptakan kelas yang ideal, kelas yang nyaman, kelas yang aman, yang menyenangkan bagi siswa. Saya memberikan sticky note ya atau kertas berwarna kepada masing-masing anak untuk menuliskan satu kertas itu berisi satu keyakinannya. Ya, di sini satu anak mendapatkan 4 kertas sticky note ya untuk dituliskan keyakinannya. Dia ini seperti apa sih kelas 4 itu? Nah, dari keyakinan-keyakinan yang telah ditulis, kemudian kita kumpulkan hal-hal yang sama. Misalkan anak ingin supaya pembelajarannya menyenangkan, anak ingin kelasnya bersih, bebas dari sampah, anak ingin bu guru untuk mengajar dengan berbagai macam media. Nah, ini kemudian kita kumpulkan bersama. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat kalimatnya, keyakinan kelas itu ya. Dari catatan-catatan siswa itu kita buat kesimpulan. Misalkan anak ingin sekolah kelasnya bersih, tidak ada sampah atau membuang sampah pada tempatnya. Kita buat ya kalimatnya. Misalkan keyakinannya menjaga kebersihan kelas. Jadi perlu diingat di sini bahwa keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh ya. Jadi harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalimat-kalimat negatif tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus diubah menjadi kalimat yang positif. Terus mereka ini juga akur dengan temannya, tolong menolong, bergotong royong, melakukan kerja bakti, kerja kelompok. Nah, kemudian di sini saya membuat kalimatnya yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian mereka juga ingin kalau datang ke sekolah itu tepat waktu, tidak terlambat. Saya di sini menuliskan bersama dengan anak-anak itu disiplin waktu. Ya, kemudian tata seragam lengkap, disiplin berseragam. Seperti itu. Itu contoh keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, ini adalah hasil akhir dari keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi ini berupa kesepakatan bersama, bukan dari guru, bukan dari salah satu siswa. Jadi bersepakat bersama antara guru dan seluruh siswa. Nah, kesepakatan atau keyakinan ini harus dimiliki atau diyakini oleh masing-masing anak. Ya, kalau ketika anak melakukan kesalahan, kita ingatkan pada keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat supaya mereka ingat kembali apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu contoh yang di tembok yang sudah saya tempel ya, itu contoh keyakinan kelas dari kelas 4. Kemudian saya juga melakukan melakukan penyelesaian kasus. Kalau di sekolah kita itu biasanya anak-anak itu kalau mengikuti upacara itu lupa bawa dasi, bawa topi atau perlengkapan seragam yang lainnya. Nah, sini saya mengambil kasus dari Emil ya, di mana dia ketika mengikuti upacara juga tidak menggunakan topi. Nah, saya melakukan penyelesaian masalah untuk Emil ini menggunakan segitiga restitusi ya, dengan cara berdiskusi dengan dia, kemudian membicarakan apa yang harus dilakukannya. Ini contoh penanganan kasusnya. Emil, tadi pagi ibu lihat kamu tidak memakai topi ya saat upacara bendera. Apa yang membuat kamu lupa tidak memakai topi hari ini? Saya ingin terlambat dan guru-guru berangkat ke sekolah. Saya takut terlambat mengikuti upacara bendera sehingga saya lupa mengerti. Emil, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru di sini tidak mencari siapa yang salah. Guru hanya ingin membantu kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya ya. Ya Bu, dan semalam saya tidur larut malam karena terlalu asik bermain HP dan ibu tidak membangunkan saya sehingga saya takut terlambat dan tidak terlambat karena belum sekolah. Baiklah, sekarang kita
Ya, jadi di sini guru menstabilkan identitas anak terlebih dahulu, ya. Kemudian sang guru ini akan memvalidasi tindakan yang salah tadi, tidak memakai topi, alasannya apa. Kemudian guru mengingatkan anak ini ya tentang keyakinan kelasnya, apa yang telah jangan lupa ya tentang keyakinan kelas itu, dan mengingatkannya kembali supaya dia menjadi anak yang semakin lebih disiplin dalam persilakan. Terus yang kedua ini ada contoh kasus yaitu Trisa ya, Trisa yang tidak antusias ketika mengikuti pelajaran matematika di dalam kelas. Dia seperti mengantuk ya, tapi guru tidak tahu penyebabnya apa, maka perlu dilakukan segitiga restitusi untuk mengetahui dan mencari solusi untuk Trisa. Trisa, kamu tahu tidak mengapa guru mengajak kamu ke ruang guru ini? Tidak, Bu. Apakah kamu tahu kalau kamu sedang ada dalam masalah? Tidak, Bu. Baiklah, tadi saat pelajaran matematika, guru melihat kamu kurang fokus dalam mengikuti pelajaran. Apakah ada masalah? Dia posisinya sangat mengantuk saat pelajaran tadi. Guru juga pernah mengalami hal seperti itu, mengantuk karena kurang tidur. Kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama. Kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu mengantuk saat pelajaran matematika tadi. Ya, Bu. Tadi malam guru saya terganggu karena tidak cukup panas dan kepala saya membuat terlalu keras. Oke, ibu bisa melihat kamu begitu mengantuk, sehingga kamu tidak fokus dalam pelajaran matematika hari ini. Iya, Bu. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Apa yang kita percaya, bagian mana yang harus ditunjukkan? Saya harus menunjukkan dalam belajar dan fokus juga bersemangat dan belajar. Ya, benar sekali. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan di besok. Saya akan meminta orang tua saya untuk menjalankan tugas kami dan juga tetangga saya untuk menggunakan sekolah. Ya, sekarang mari kita menggunakan keyakinan kelas yang telah menjadi kesepakatan bersama. Guru harap besok saat pelajaran kamu bisa menunjukkan perilaku yang baik dan bertanggung jawab serta fokus dalam mengikuti pelajaran. Ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ya, itu contoh kasus yang kedua tentang Trisa yang tidak begitu antusias mengikuti pelajaran di sekolah. Ini juga sering dialami ya oleh anak didik kita ya, ketika di kelas mungkin ada yang mengantuk, ada yang bermain sendiri, ada yang melamun, ada yang tidak fokus ya. Pasti mereka melakukan itu ada alasannya atau sebabnya. Oleh karena itu, dalam mengatasi masalah ini kita harus memposisikan diri kita dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi tadi ya, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan mereka. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dari materi budaya positif yang telah saya pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-10 BPGB Jawa Tengah tahun 2024. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Esti untuk melanjutkan acara. Monggo. Terima kasih kepada Bu Septi Priskawati atas pemaparannya yang luar biasa. Selanjutnya yaitu untuk sesi tanya jawab, kita akan membuka dua penanya bagi Bapak Ibu atau siswa untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Bu Septi Priskawati. Monggo. Dari wali murid Bapak Fadli, silakan. Boleh saya mau nanya Bu Guru. Punten nggih Bapak Ibu Guru, saya mau menanyakan begini. Kalau yang sudah saya tangkap berarti intinya
sebagai guru itu tidak boleh menghukum baik secara verbal maupun fisik kepada murid. Kalau bisa dialusi atau sedemikian rupa lah ya. Kalau mengenai itu lah, saya nggak terlalu paham soal materi tersebut. Yang saya tangkap itu intinya saja. Yang maklum lah Bu ya, saya kali murid bukan guru. Yang saya tanyakan itu ketika ada siswa yang sudah melakukan kesalahan misalkan, nah terus dari Bu Guru sudah membuat langkah untuk menyelesaikan dengan apa yang tadi namanya restitusi ya. Nah kemudian setelah itu murid kok tetap bandel kayak gitu, misalkan tetap melakukan kesalahan begitu ya. Contoh saja ya, seperti misalkan ada laki-laki misalkan yang iki bos kok anak teman diomongin gitu misalkan, sudah diambil langkah sudah, tapi belum selesai juga. Nah itu kira-kira langkah selanjutnya setelah itu apa? Kalau memang belum selesai juga, itu apakah memang harus ditelateni lagi atau gimana? Jadi perlu seperti itu Bu. Oke, ya saya langsung jawab untuk pertanyaan dari Pak Madri mewakili dari Wakil Murid. Ya memang kegiatan segitiga restitusi ini itu memerlukan proses. Jadi tidak serta-merta kita bisa lihat hasilnya saat itu juga. Tadi di awal saya telah memaparkan tentang disiplin positif. Disiplin positif itu artinya dalam diri setiap individu atau manusia itu harus memiliki nilai-nilai yang diyakini itu akan membawa keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, hal-hal yang baik untuk dirinya. Nah, kalau misalkan seperti kasus yang disampaikan Pak Fadli bahwa dalam guru dalam menjalankan segitiga restitusi kok anak mengulangi kesalahannya kembali, berarti di dalam diri anak itu belum muncul yang namanya motivasi intrinsik. Mungkin saja karena anak itu masih melakukan perintah guru atau melanggar perintah guru itu karena dia tadi masih memiliki motivasi kepada penghargaan dan hukuman. Jadi dia bisa mengulanginya lagi karena efek dari pemberian penghukuman ataupun penghargaan itu akan membuat siswa akan berulang melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Tapi dengan melakukan segitiga restitusi ini diharapkan anak akan ingat kembali akan keyakinan pada dirinya yang telah menjadi kesepakatan bersama. Nah, tugas kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua di rumah adalah bagaimana cara menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Begitu. Jadi kalau misalkan anak itu masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sama, berarti kita harus melakukan segitiga restitusi dengan 3 tahapan tadi, sehingga anak akan menjadi semakin lebih yakin dan termotivasi dari dalam diri. Mungkin seperti itu. Bisa diterima, Pak Fadli? Nah, oke. Ya, terima kasih. Moga untuk peserta yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan di Bapak Ibu guru atau dari wali murid atau dari siswa, boleh? Dalam mau bertanya? Sudah jelas kira-kira Bapak Ibu untuk penjelasan materi saya hari ini? Jelas. Ya, semoga bermanfaat ya ilmu yang telah saya sampaikan, dan mari kita bersama-sama sebagai seorang pendidik, sebagai tenaga pendidik, kita berusaha untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga anak-anak didik kita itu akan merasa nyaman, akan merasa aman dan senang berada di lingkungan sekolah tanpa rasa takut, tanpa rasa putus asa ataupun merasa rendah diri ya, karena anak-anak ini adalah anak-anak yang terus mengalami proses belajar hari demi
hari, dan kita sebagai seorang pendidik seperti nasihati Hajat Dewantoro, yaitu tugas pendidik adalah menuntun anak ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai diri sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Itu. Nah, kemudian kesimpulan dari materi ini adalah posisi control manager itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya akan tutup diseminasi modul 1.4 budaya positif dengan sebuah pantun. Kalau tadi dibuka dengan pantun, maka harus ditutup dengan pantun. Ya. Jalan-jalan ke Karangsembung, melihat orang mancing di kali. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung. Mari terapkan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tepuk tangan bersama untuk kegiatan kesenian kita pada siang hari ini. Apabila saya dalam menyampaikan materi budaya positif banyak kekeliruan, banyak perkataan saya yang menyinggung Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mengajak mari kita bersama-sama melakukan apa yang sudah saya paparkan ini untuk menjadi salah satu budaya positif, menjadi suatu kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah kita, sehingga seluruh warga sekolah kita akan merasa aman, nyaman, dan senang. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bu Esti untuk melanjutkan acara ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya, untuk acara yang terakhir dan penutup. Pada kesempatan ini saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan, kekeliruan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.